Selamat siang teman-teman. Siang. Jadi tadi setelah kita membahas topik ketiga terkait dengan dampak bullying, kita akan melanjutkan kepada topik yang keempat terkait dengan topik dampak dari seringnya ikut-ikutan tren atau FOMO. Nah, menurut teman-teman sekalian, mengapa topik FOMO ini penting untuk kita bahas? Ada yang ingin teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat? Sebelum pendapat PK, Silakan Gila. topik ini penting dibahas karena banyaknya remaja itu takut ketinggalan tren, seperti takut ketinggalan oleh teman-temannya. Baik, terima kasih sudah Gila. Masih ada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat? Yang pertama saya, Silakan Samsat. menurut saya penting dibahas karena banyak sekali di setiap minggu atau sebulan itu mengenai tren-tren sehingga mereka yang takut ketinggalan ini pun mencoba mengikuti semua tren yang ada. Terima kasih. Salsa, ada yang pendapat lain dari teman-teman? Izin berpendapat kita, Silakan Angel. mungkin topik ini penting dibahas karena anak-anak zaman sekarang itu sering merasa harus mengikuti semua tren yang ada. Terima kasih Angel. Pendapat dari teman-teman yang lain? Izin berpendapat mereka, Silakan Hani. topik ini penting dibahas karena kita kan sebagai Gen Z mungkin kayak keponakan dan yang kita ikuti tren, apabila kita mengikuti kan. Terima kasih untuk Hani. Adakah teman-teman yang ingin menambahi? Izin pendapat mereka, menurut saya mengapa topik tentang FOMO ini itu tidak dibahas, karena zaman sekarang itu kita tahu apalagi dalam kalangan Gen Z itu remaja itu berusaha untuk mengikuti tren-tren yang sebenarnya dia itu nggak mampu, jadi dia itu kayak nggak bisa jadi diri dia sendiri. Terima kasih pendapat dari teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui mengapa topik ini penting untuk dibahas, menurut teman-teman sekalian, apa faktor dari remaja yang sering ikut-ikutan ataupun FOMO dengan tren yang ada? Silakan teman-teman untuk berpendapat. Silakan Sasa. Menurut saya faktor penyebab dari FOMO atau ikut-ikutan adalah dari lingkungan, karena ketika banyak teman-teman mereka yang mengikuti tren dan dia merasa jika dia tidak mengikuti tren, saja dia itu tersingkirkan dari lingkungan teman-temannya ataupun merasa tidak fit seperti teman-temannya. Terima kasih Sasa. Adakah teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat lagi? Izin berpendapat mereka, seperti yang dibilang saudari Sasha tadi, faktornya mungkin bisa saja karena nanti ketika kita tidak bisa ikut dalam tren yang ada, kita mendapatkan sajian atau seperti dunia, kita dibilang kudek atau hal lainnya. Baik, terima kasih pendapat dari saudara ini. Adakah teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat? Izin berpendapat mereka, Silakan Gila. Mungkin faktor dari FOMO itu bisa terpengaruh dari media sosial dengan melihat kehidupan orang yang menarik sehingga kita tidak ingin tertinggal dari mereka. Terima kasih Gila. Adakah teman-teman yang ingin menambah pendapat lagi? ingin berpendapat mereka. Silakan Hani. Mungkin faktor penyebabnya itu karena tekanan dari lingkungan, misalnya kayak kita dianggap kurang update karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Terima kasih Hani. Adakah teman-teman yang ingin menambah lagi? Izin berpendapat mereka, Silakan Angel. mungkin faktornya itu karena rasa penasaran itu tinggi terhadap hal-hal yang baru. Baik, terima kasih saudara Angel. Nah, untuk yang selanjutnya setelah kita mengetahui faktor dari ikut-ikutan ataupun FOMO dengan tren ini, menurut teman-teman apa yang menjadi dampak bagi kita atau bagi remaja yang mengikuti ataupun FOMO? Ada teman-teman apa? Izin berpendapat mereka, Silakan ini. menurut saya FOMO ini bisa berdampak pada orang tua atau ekonomi orang tua. Terkadang anak-anak yang remaja yang berusaha untuk mengikuti tren ini karena FOMO, sebenarnya itu ada beberapa yang dari remaja yang mungkin orang tuanya hidup pas-pasan atau hanya sekedar mampu, tetapi karena dia ingin mencoba dan harus mengikuti tren tersebut, dia jadi memakai biaya yang tidak seharusnya untuk pada hal yang tidak penting. Terima kasih. Dini, adakah teman-teman yang ingin menambahi? Izin pendapat mereka, Silakan Gila. Mungkin dampaknya itu dapat menghabiskan waktu dan menghabiskan uang kita untuk hal-hal yang tidak penting.
kasih Cila. Adakah teman-teman yang ingin menambahkan lagi? Silakan Ani. Mungkin mereka merasa cemas atau takut ketinggalan dari orang lain karena mereka kurang percaya karena sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Terima kasih pendapat dari Ani. Adakah teman-teman yang memberikan pendapat lagi? Izin menyampaikan. Silakan Salsa. Menurut saya dari motif ini adalah mereka lelah karena ketika ada tren mereka selalu mengikuti. Jadi tren ini kan selalu ada dan selalu baru setiap harinya ataupun bahkan setiap minggu atau bahkan setiap bulan. Jadi ketika mereka terus mengikuti ini mereka akan merasa lelah ataupun kekurangan uang dan juga kehilangan diri mereka sendiri karena mereka ikut-ikutan dan takut ketinggalan. Terima kasih saudara Salsa. Adakah teman-teman yang ingin memberikan pendapat lagi? Silakan Angel. Mungkin dampaknya itu mereka tidak puas dengan kehidupan sehari-harinya. Baik, terima kasih Angel. Nah, setelah kita mengetahui apa dampak dari tindakan ikut-ikutan ataupun FOMO, menurut teman-teman apa solusinya agar kita itu menjadi orang yang tidak ikut-ikutan ataupun FOMO dengan tren yang ada? Silakan teman-teman untuk berpendapat. Silakan Mali. Mungkin solusinya itu dengan cara kita mengurangi penggunaan media sosial dari orang lain. Terima kasih Mali. Adakah teman-teman yang ingin lagi? Izin berpendapat mereka menginspirasi itu kita berusaha jadi diri kita sendiri Pak. Kalau misalnya kita ingin mengikuti tren karena kan zaman sekarang Gen Z dan sosial media juga udah jadi kebutuhan kita sekarang. Kita berusaha jadi diri sendiri. Kalau misalnya ingin mengikuti tren ikuti tapi sebagaimana kita mau mengikuti. Terima kasih sudah ini. Masih adakah teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat lagi? Izin menyampaikan. Silakan saudara Angel. Mungkin menurut saya solusinya itu mulai menanamkan pada diri untuk belajar bersyukur dengan apa yang sudah dilakukan. Terima kasih Angel. Silakan saudara Salsa. Kalau menurut saya dampak dari kegiatan FOMO ini adalah mereka ini selain lelah dan juga selain lelah, jadi karena FOMO ini, jadi solusinya adalah mereka itu membuat daftar hal-hal yang memang penting untuk mereka penuhi sehingga mereka tidak ikut-ikut atau FOMO ini karena sudah membuat daftar hal apa saja yang harus mereka penuhi, yang paling utama hingga yang paling tidak terlalu penting untuk mereka penuhi sehingga semua uang ataupun waktu mereka dicurahkan kepada hal yang memang mereka utamakan dalam hidup mereka. Terima kasih kepada saudara Salsa. Adakah teman-teman yang ingin menambahkan lagi? Mungkin solusinya kita fokus pada tujuan dan kebutuhan pribadi kita terlebih dahulu dan mengutamakan hal-hal yang sedang tren pada saat ini. Terima kasih untuk pendapat dari Jela. Nah, kita sudah membahas topik tentang dampak dari ikut-ikutan ataupun FOMO dengan tren. Mulai dari mengapa penting topik ini untuk dibahas, faktor penyebab, dampak hingga solusinya. Saya berharap kita akan mendapatkan ilmu baru dari topik kali ini dan kita tidak menjadi orang yang ikut-ikutan tren ataupun FOMO. Nah, sekian untuk topik kali ini akan dilanjutkan dengan topik selanjutnya. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari teman-teman sekalian. Selamat siang. Siang. Baiklah teman-teman, saya ucapkan selamat siang kepada teman-teman semua. Siang. Baiklah, tadi di topik sebelumnya kita sudah membahas mengenai ikut-ikutan ataupun FOMO. Di topik kali ini kita akan membahas mengenai kecanduan games. Baiklah teman-teman, menurut teman-teman semua, kenapa sih topik kecanduan games ini penting untuk kita bahas? Pada teman-teman, saya persilakan untuk berpendapat. Izin berpendapat ya Kak. Menurut saya mengapa topik tentang kecanduan games ini perlu kita bahas karena kita tahu zaman sekarang banyak orang yang bermain game itu sampai dia lupa waktu. Nah, dan banyak juga permasalahan tentang game ini berujung juga pada tindakan-tindakan yang tidak baik. Sekian ini, apa ada lagi teman-teman?
Izin berpendapat PK. Jadi menurut saya kenapa topik ini penting dibahas karena banyak kita lihat kasus dari awalnya itu bermain game online terus muncul sisi paham yang akhirnya dari permainan online itu hingga menimbulkan pertengkaran secara langsung. Jadi dampaknya itu negatif terhadap lingkungan sekitar. Baik, terima kasih Mas Ivan. Teman-teman yang lain, saya persilakan. Izin mendapat PK. Jadi topik kecanduan game ini penting untuk dibahas karena yang kita tahu banyak remaja yang menghabiskan waktunya berlama-lama dan bermalas-malasan dengan bermain game. Ya, terima kasih Kak Dila. Ada lagi teman-teman? Tidak bisa pendapat kita. Mungkin topik ini penting dibahas karena banyak mahasiswa yang menghabiskan waktunya terlalu lama bermain game. Jadi mereka lupa bahwa tugas mereka itu harus lama main. Terima kasih untuk hari ini. Teman-teman yang lain, izin pendapat ya Kak. Menurut saya, topik ini penting untuk dibahas karena seperti yang dilakukan tadi, banyak yang bermain game sehingga lupa akan mengerjakan tugas dan juga setelah mengerjakan tugas juga banyak terlena dalam mengerjakan aktivitas lainnya. Baik teman-teman, terima kasih atas pendapatnya. Yang selanjutnya kita akan bahas mengenai apa sih faktor dari kecanduan games ini. Pada teman-teman, saya persilakan untuk berpendapat. Dan pendapat PK mungkin faktor penyebabnya itu karena rasa bosan atau ingin mencari hiburan dari rasa waktu luang orang itu. Terima kasih Kak Dila. Teman-teman yang lain, Izin berpendapat PK. Mungkin faktor penyebabnya itu faktor pertemanan ataupun faktor lingkungan. Biasanya itu seperti teman-teman mengajak untuk bermain game ketika mereka ada waktu sendiri, seperti yang dibilang tadi ada waktu luang, mereka mengisi waktu itu dengan bermain game. baik, terima kasih untuk hari ini. Pada teman-teman yang lain, Izin berpendapat PK. Mungkin faktornya itu karena game tersebut itu seru dan juga menantang sehingga mereka ingin terus memainkan game tersebut. terima kasih kepada Kak Jila. Teman-teman yang lain, apa yang ingin tambahin? Bisa berpendapat ya Kak? Ya. Menurut saya, faktor dari kecanduan games ini adalah lingkungan sekitarnya yang memang memainkan game secara berlebihan sehingga yang lain itu pada ikut-ikutan dan juga karena ikut-ikutan tadi menjadi terlena dan mereka menjadi kecanduan games. Baik, terima kasih untuk Kak Salsa. Ada lagi teman-teman? Izin menambahkan PK. Jadi sama kayak yang sudah dijelaskan teman-teman sebelumnya, awalnya itu pasti orang coba-coba, cuman karena game online ini mungkin banyak fiturnya yang menarik sehingga sering digunakan dan akhirnya itu kecanduan dan tidak bisa lepas dari game online. Baik, terima kasih teman-teman. Tadi kita sudah membahas mengenai apa faktornya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai apa sih dampak dari kecanduan games ini pada teman-teman. Saya persilakan untuk berpendapat. Izin berpendapat PK. Menurut saya dampak game pada zaman sekarang itu sangat buruk sampai bisa mengakibatkan penyakit. Yang kita tahu penyakitnya ada sindrom game. Itu terjadi karena kita terlalu candu dalam bermain game. Kemudian dampaknya juga bisa untuk kehidupan kita sehari-hari, kita jadi tidak terarah untuk melakukan kegiatan dalam hidup kita. Baik, terima kasih untuk Kak Dunia. Apa ada lagi teman-teman? Dan berpendapat PK mungkin dampaknya itu kita kurangnya interaksi sosial di lingkungan kita, kayak mungkin terjadi pada keluarga kita mungkin kayak jarang bicara sama mereka. Terima kasih untuk Rifani. Ada lagi teman-teman? Izin berpendapat PK. Mungkin kita jadi sering mengabaikan perintah dari orang tua kita, seperti mungkin orang tua kita menyuruh kita melakukan sesuatu tetapi kita mengabaikannya karena kita terlalu asik dalam bermain game. Terima kasih untuk Kak Jila. Ada lagi teman-teman? Izin berpendapat PK. Jadi pendapat itu bisa ke ekonomi karena banyak oknum orang itu yang memanfaatkan game online ini menjadi bahan judi. Apa ada lagi teman-teman? Ada yang berpendapat ya Kak? Menurut saya dan seperti yang tadi
selain kesehatan, dan juga mereka ini terlena dengan rutinitas yang seharusnya mereka jalani, tapi karena mereka kecanduan game, semua rutinitas mereka itu terlena dan juga kewajiban yang harus mereka tunaikan itu tidak terlaksana. Baik, terima kasih untuk Asal. Baik, poin terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai apa sih solusi dari kecanduan game seperti ini pada teman-teman. Saya persilakan untuk pendapat. Izin pendapat TK, mungkin solusinya itu kita dapat membatasi waktu kita dalam bermain game. Jadi kita tidak berlarut seharian itu bermain game terus-menerus. Terima kasih untuk Ajila. Teman-teman yang lain saya persilakan. Izin meminta mereka. Jadi menurut saya itu untuk mengatasi ataupun solusi itu kita itu harus mengutamakan kegiatan yang lebih penting, misalnya belajar dan mengerjakan kegiatan yang disuruh orang tua. Setelah itu baru boleh bermain game untuk sebagai pengisi waktu luang. Terima kasih Mas Steven. Ada lagi teman-teman? Izin pendapat TK, mungkin solusi dari saya itu kita bisa memanage waktu kita, mana waktu kita untuk belajar atau waktu kita untuk bermain game, karena kita lebih baik dulu mengutamakan hal-hal yang lebih penting, baru kita mengisi kepentingannya dalam bermain game agar tidak ada lebihan dan tidak kecewa. Baik, terima kasih untuk hari ini. Apa yang tadi teman-teman? Jadi teman-teman mungkin solusinya itu kita mencari aktivitas yang lebih bermanfaat, kayak kita berolahraga, membaca, maupun bersekolah. Baiklah teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua sudah berpendapat dan sudah berpartisipasi. Selanjutnya topik selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Baik semuanya, selamat siang semuanya. Nah, jadi setelah kita membahas topik yang kelima, masuklah kita pada topik yang terakhir, yaitu topik lingkungan yang toksik. Jadi saya ingin bertanya pada teman-teman, mengapa penting topik lingkungan toksik ini penting untuk dibahas? Kepada teman-teman dipersilahkan untuk berpendapat. Berpendapat PK. Baik, silakan Steven. Jadi menurut saya kenapa topik ini penting dibahas agar kedepannya kita itu tahu untuk masuk ke lingkungan yang mana. Jika kita nanti berada di lingkungan yang toksik, agar kita tahu cara mengatasi atau menghindari lingkungan tersebut. Baik, terima kasih. Yang lain ada yang ingin berpendapat? Ya, silakan. Pendapat mereka menurut saya seperti yang bilang Steven tadi, kita bisa mengenali mana yang positif dan mana yang toksik, sehingga kita dapat mengambil sikap dan menggunakan apakah kita bertindak ataupun apakah kita menggunakan lingkungan positif seperti itu. Baik, terima kasih. Yang lain ada yang ingin berpendapat? Ya, silakan ini. Saya mengapa yang merupakan pembahasan tentang toksik ini kita bahas karena zaman sekarang banyak pengaruh-pengaruh lingkungan itu yang membawa dampak buruk bagi kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih. Yang lain ada yang ingin berpendapat? Izin berpendapat mereka. Ya, silakan. Mungkin topik ini penting kita bahas karena mempengaruhi sikap, perilaku maupun kesehatan mental seseorang. Baik, terima kasih. Yang lain ada yang ingin berpendapat? Izin berpendapat Dengan silakan. topik ini mungkin menurut saya topik ini penting dibahas karena ini mempengaruhi perkembangan seseorang. Selanjutnya, faktor penyebab dari lingkungan toksik. Mungkin ada yang ingin berpendapat? Izin berpendapat PK. Ya, silakan. Jadi menurut saya suatu lingkungan itu dapat menjadi toksik itu bisa saja terpengaruh dari media sosial, di mana misalnya satu orang saja dalam lingkungan tersebut yang melihat sesuatu yang negatif di media sosial pasti akan berdampak buruk pada lingkungan yang lain. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain yang ingin berpendapat? Dipersilakan. Izin berpendapat Ya, silakan Angel. mungkin menurut saya faktornya itu karena dia sering berkata kasar atau Baik, terima kasih. Yang lain ada yang ingin berpendapat? izin berpendapat mereka. Ya, silakan jawabannya. Faktor penyebab lingkungan toksik itu karena ada rasa sikap egois, iri dan menjatuhkan sesama sebaiknya.
terima kasih. Yang lain ada yang berpendapat? Mungkin menurut saya faktor penyebab dari lingkungan toksik itu kurang edukasi ataupun pemahaman tentang bagaimana cara atau sikap saya menghargai sesuatu. Baik, terima kasih. Yang lain ada yang berpendapat? Itu dulu ya. Menurut saya faktor penyebab lingkungan toksik ini adalah selain kurang pendidikan, jadi orang-orang yang ada di lingkungan itu saling mempengaruhi karena negatif tadi sehingga menciptakan sebuah lingkungan yang toksik yang berdampak buruk. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apa dampak dari lingkungan toksik? Ada yang ingin berpendapat? Izin berpendapat PK. Ya, silakan. Jadi dampak dari lingkungan toksik ini yang pasti akan mempengaruhi lingkungan sekitar. Apalagi lingkungan yang toksik ini awalnya itu mungkin sekedar dari moralnya aja mengajar melanggar norma, tapi bisa berujung pada kriminalitas yang pastinya merugikan juga di lingkungan sekitarnya. Baik, terima kasih. Stephen, ada yang ingin berpendapat yang lain? Izin berpendapat PK. Ya, silakan. Menurut pendapat saya, dampak dari lingkungan toksik ini seperti Stefan bilang adalah bisa menimbulkan yang namanya kriminalitas. Dan seperti yang sudah saya jelaskan bahwa lingkungan yang toksik ini bisa membawa perilaku yang negatif sehingga timbulnya kriminalitas dan juga efek negatifnya seperti judi ataupun narkoba dan sebagainya. Baik, terima kasih. Yang lain ada yang ingin berpendapat? Izin berpendapat mereka. Ya, silakan ini. Bagi menurut saya dampak dari lingkungan toksik itu tidak terciptanya lingkungan yang damai. Jadi kita selalu merasa was-was karena kurangnya juga edukasi atau pemahaman bagaimana cara menghargai agar tercipta lingkungan yang baik dan lingkungan yang damai. Baik, terima kasih Dini. Teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat? Ya, silakan. Mungkin dampak lingkungan toksik ini kayak munculnya stres, kecemasan dan perasaan yang tidak nyaman di lingkungannya. Baik, terima kasih. Yang lain ada yang ingin berpendapat? Ya, silakan. Mungkin menurut saya dampak dari lingkungan toksik ini bisa mengganggu kesehatan mental seseorang. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya apa solusi dari lingkungan toksik tersebut? Mungkin teman-teman ada yang ingin memberikan pendapatnya, dipersilakan. Izin berpendapat mereka. Ya, silakan Giovanni. Mungkin solusinya itu kayak belajar mengatur batasan diri dari lingkungan yang kita anggap itu tidak baik untuk kita. Terima kasih. Yang lain ada yang ingin berpendapat? Silakan. Mungkin solusinya itu kita berusaha saling dengan satu sama lain agar terciptanya lingkungan yang rukun dan damai. Baik, terima kasih. Yang lain ada yang ingin berpendapat? Dipersilakan. Izin menambahi kita. Silakan. Jadi menurut saya itu harus ada kesadaran dari diri sendiri. Ketika ada satu orang saja yang mau berubah, pasti orang tersebut bisa membawa dampak yang baik juga ke lingkungan yang toksik. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat? Izin berpendapat PK. Baik, silakan Salsa. Menurut saya solusi dari lingkungan toksik ini adalah kita temukan kesadaran dalam diri kita sehingga ketika kita menemukan kesadaran diri dan menciptakan di lingkungan kecil kita itu lingkungan positif, bisa saja ini menginspirasi orang lain dan ataupun jika tidak terinspirasi kita bisa menghindari dan mengambil tindakan untuk menutup lingkungan positif tersebut. Baik, terima kasih Salsa. Yang lain ada yang ingin berpendapat? Ya, silakan. Mungkin solusinya itu akhirnya kita memilih pergaulan yang positif dan belajar menghargai sesama kita. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyuarakan solusinya. Dan yang selanjutnya dari pembahasan topik-topik kita sebelumnya, apa komitmen yang teman-teman ingin sampaikan? Mungkin untuk teman-teman dipersilahkan. Izin berpendapat ya Kak? Ya, silakan Salsa. Menurut saya komitmen yang dapat saya buat adalah saya dapat memanage waktu dan juga lebih peka terhadap lingkungan saya sehingga saya dapat mengenali bagaimana lingkungan itu bisa berpengaruh terhadap saya dan bagaimana saya bisa berpengaruh terhadap lingkungan. Baik, terima kasih Salsa.
Teman-teman yang lain ada yang ingin berkomitmen? Silahkan. Izin berpendapat Ya, silakan. Mungkin komitmen yang bisa saya terapkan untuk mulai berperilaku hidup sehat, dari lingkungan-lingkungan yang lingkungan yang ada di situ, perokok agar kita tidak menjadi perokok yang pasif. Baik, terima kasih Dini. Teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat? Silahkan. Izin berpendapat Ya, iya Fani, silahkan. mungkin komitmen saya itu kayak lebih bijak memilih teman kita di lingkungan sekitar kita dan kita tidak menjadi anak yang anak yang menjadi lebih baik. Baik, terima kasih jawabannya. Yang lain ada yang ingin berpendapat? Silahkan. Izin berpendapat Ya, silahkan Angel. mungkin komitmen yang dapat saya lakukan itu berusaha mengontrol diri agar tidak terlalu sering. Baik, terima kasih. Teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat? Izin pendapat PK. Ya, silakan. Jadi komitmen terkait dengan topik yang saya bahas tadi, saya itu berkomitmen untuk lebih bisa menjadi diri sendiri, agar mampu juga membatasi diri sendiri dengan apa yang ada dari media sosial atau media luar. Baik, terima kasih teman-teman sudah memberikan pendapatnya. Jadi sebelum kita melanjutkan kegiatan BKP kita selanjutnya, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk bermain games yang berjudul Gunung dan Laut. Nah, jadi saya telah memodifikasi pergerakannya sedikit. Yang sebelumnya kita melompat ke depan dan ke belakang, saya ubah menjadi, kalau saya katakan gunung, teman-teman semuanya loncat. Jadi jika saya mengatakan laut, teman-teman agak setengah berjongkok. Nah, untuk teman-teman semuanya dipersilakan untuk berdiri. Baik, teman-teman semuanya sudah siap? Siap. Nah, gunung, laut, laut, gunung, gunung, laut, gunung, 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 laut, gunung, gunung. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Kita lanjutkan kegiatan BKP kita selanjutnya. Untuk teman-teman semuanya dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, kita lanjutkan kegiatan BKP kita. Nah, jadi dari topik-topik yang telah kita bahas tadi, pengetahuan baru apa yang teman-teman dapat? Untuk teman-teman semuanya dipersilakan untuk berpendapat. Silakan. Izin berpendapat ya Kak? Ya, silakan. Menurut saya pengetahuan baru saya dapatkan pada pertemuan hari ini, terutama pada topik manajemen waktu dan lingkungan toksik adalah kita lebih bisa mengetahui bagaimana cara kita memanajemen waktu dengan efektif, dan juga bagaimana cara kita memilih lingkungan yang baik untuk kita, dan bagaimana cara kita menyikapi lingkungan yang toksik. Baik, terima kasih. Yang lain ada yang ingin berpendapat? Izin berpendapat. Ya, silakan. Jadi pengetahuan baru yang saya dapatkan setelah kita membahas topik tadi, saya itu tahu bahwa sebenarnya itu kita bisa menjadi diri kita sendiri tanpa harus mengikuti tren-tren yang dari luar. Baik, terima kasih. Yang lain ada yang ingin Izin berpendapat, silakan. mungkin pada topik pada kegiatan BKP hari ini, pengetahuan baru yang saya dapatkan salah satunya itu ternyata penting untuk kita memanage waktu agar kita bisa menjadi kita bisa mempunyai karakter yang disiplin untuk ke depan. Baik, terima kasih. Yang teman-teman lain ada yang ingin berpendapat? Izin berpendapat PK. Silakan. Mungkin topik yang dapat saya hari ini, menurut saya itu bahwa lingkungan pergaulan memiliki pengaruh besar terhadap sikap, perasaan dan perilaku seseorang. Nah, kalau kita harus menghindari lingkungan yang toksik itu agar diri kita itu menjadi lebih baik. Baik, terima kasih.
Yang teman-teman lain ada yang ingin berpendapat? Ya, silakan Angel. Mungkin pengetahuan baru yang dapat saya ambil dari topik Cebuan Lestari itu boleh saja kalau kita bermain game, tapi kita juga harus melihat waktu, jangan berlebihan agar kita tidak menjadi kecanduan. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya perasaan apa yang teman-teman rasakan setelah kita membahas topik-topik sebelumnya? Untuk teman-teman yang ingin berpendapat, dipersilakan. Izin berpendapat, mereka juga perasaan saya rasakan pada topik kita pada kali ini. Saya merasa senang, salah satunya karena banyak pengetahuan baru yang saya dapatkan. Kemudian juga saya merasa khawatir, ternyata zaman sekarang masih banyak hal-hal positif yang ternyata berdampak sangat buruk, sampai dampaknya itu memakan korban jiwa. Terima kasih. Teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat? Silakan. Izin berpendapat. Ya, silakan. Jadi pesan saya itu saya merasa prihatin karena ternyata masih banyak teman-teman kita yang dari kalangan remaja itu yang masih belum bisa menemukan jati dirinya, sehingga dia merasa dengan dia mengikuti tren-tren tersebut dia menjadi keren, padahal sebenarnya dia itu bisa menjadi dirinya sendiri. Baik, terima kasih. Teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat? Silakan. Izin berpendapat ya, Kak? Ya, silakan. Menurut saya perasaan yang saya rasakan mengenai topik manajemen waktu dari lingkungan toksik adalah saya merasa miris karena di usia yang sekarang seharusnya kita sudah bisa mengendalikan diri kita, tapi ternyata masih banyak bagian dari kita itu masih kesulitan dalam memanajemen waktu dan juga mengenali lingkungan toksik. Jadi masih banyak terjebak lingkungan toksik dan juga kesulitan memanajemen waktu, padahal banyak sekali rutinitas yang harus dikerjakan. Baik, terima kasih Salsa. Untuk teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat? Silakan. Ya, silakan. Dari materi ini saya merasa sangat sedih karena masih banyak orang yang mengalami perlakuan yang tidak adil maupun yang tidak menyenangkan dari mereka, karena dari lingkungan tersebut mereka itu merasa kayak terlukai karena dari sebab pembulian mereka. Baik, terima kasih. Teman-teman yang lain ada yang ingin pendapat? Ya, silakan. Mungkin perasaan yang saya rasakan itu saya merasa khawatir jika terlalu sering bermain game, karena bisa membuat saya menjadi malas belajar ataupun menjadi malas berinteraksi dengan orang sekitar. Baik, terima kasih Angel. Selanjutnya bagaimana penyelesaian masalah dari topik sebelumnya untuk teman-teman yang ingin berpendapat? Silakan. Mereka mungkin menurut saya penyelesaian masalahnya atau sikap yang bisa saya ambil yaitu saya itu menghindari lingkungan-lingkungan yang tidak baik, kemudian mulai memahami mana yang baik dan yang buruk, kemudian belajar untuk lebih baik lagi ke depannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya teman-teman yang lain, silakan. Izin berpendapat mereka. Biasa. Mungkin saya menyikapinya dengan berusaha membantu atau mendukung teman yang menjadi korban pembulian itu. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, dipersilakan untuk berpendapat. Izin berpendapat ya, Kak? Ya, silakan. Menurut saya penyelesaian toksik yang dapat saya ambil terutama terkait topik manajemen waktu dan juga yang topik ini adalah saya berusaha atas kesadaran diri dan juga tindakan saya dalam melakukan menyusun jadwal rutinitas agar saya dapat menghitung dan memperkirakan serta memanajemen waktu saya dan juga mengambil sikap untuk menghindari jika lingkungan yang saya alami merupakan lingkungan yang toksik. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat, dipersilakan.
Izin berpendapat PK. Ya, silakan. Jadi menurut saya penyelesaian masalah ataupun sikap yang dapat saya ambil itu adalah tidak terlalu terpengaruh dengan media sosial atau tidak terlalu mengikutkan standar media sosial. Baik, terima kasih. Steven, yang lain ada yang ingin berpendapat? Ya, silakan Angel. Mungkin sikap saya mengenai topik kecenderungan games tadi itu bersikap lebih bijak dalam menggunakan waktu dan teknologi serta tidak mudah kecanduan games. Baik, terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya, apa tindakan yang akan teman-teman lakukan selanjutnya untuk teman-teman? Dipersilakan untuk berpendapat. Izin berpendapat PK. Ya, silakan. Menurut saya tindakan yang saya ambil adalah menerapkan jadwal kelas saya buat terkait rutinitas sehingga pada jadwal waktu saya itu benar-benar terrealisasikan dan juga menghindari lingkungan yang toksik tadi agar psikologi dan juga mental saya itu terjaga dari efek negatif yang ditimbulkan. Baik, terima kasih Salsa. Untuk teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat? Izin berpendapat PK. Silakan, Steven. Jadi menurut saya jawabannya itu saya akan meyakinkan diri saya bahwa menjadi diri sendiri itu juga baik. Jadi dan saya akan mengutamakan mana yang menjadi kebutuhan utama dan mana yang hanya sekedar ikut-ikutan saja. Baik, terima kasih Steven. Teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat? Silakan. Mereka mungkin tindakan yang harus lakukan itu mulai menjauhi kebiasaan-kebiasaan buruk yang berdampak negatif pada kehidupan ke depan. Baik, terima kasih Dini. Teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat? Izin berpendapat PK. Silakan. Mungkin tindakan saya itu dengan cara tidak melakukan tindakan bullying dan saya akan menggunakan bahasa yang baik dan bijak dalam pergaulan teman sebaya. Baik, terima kasih jawabannya. Ke teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat? Silakan. Ya, silakan. Mungkin tindakan saya kedepannya yaitu melakukan game dan lebih banyak melakukan kegiatan yang bermanfaat seperti belajar ataupun aktivitas. Baik, terima kasih semuanya. Selanjutnya, tanggung jawab apa yang tunggu pada diri teman-teman setelah kita melakukan layanan BKP pada hari ini? Untuk teman-teman, dipersilakan untuk berpendapat. Izin berpendapat PK. Ya, silakan. Menurut saya tanggung jawab yang saya ambil adalah saya akan berusaha menerapkan dan merealisasikan pendapat yang saya kemukakan terkait memanajemen waktu secara efektif dan juga benar-benar menghindari dan bagaimana mengatasi jika saya berada di dalam lingkungan yang toksik. Baik, terima kasih. Salsa, untuk teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat? Izin berpendapat PK. Ya, silakan. Jadi menurut saya tanggung jawab saya ke depannya itu adalah kalau saya mampu meyakinkan diri saya harus bisa bertanggung jawab untuk meyakinkan teman-teman yang lain juga untuk tidak selalu ikut-ikutan dengan standar media sosial. Baik, terima kasih Steven. Untuk teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat? Ini berpendapat mereka saya merasa bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan saya seperti menjauhi lingkungan-lingkungan atau orang-orang yang merokok karena bahaya asap itu terhadap kesehatan saya. Baik, terima kasih Dini. Untuk teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat? Izin berpendapat PK. Ya, silakan jawabannya. Mungkin tanggung jawab yang mau saya lakukan itu dengan menerapkan sikap saling menghargai dan menghormati orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Lalu tidak membiarkan tindakan bullying itu terjadi di sekitar saya. Baik, terima kasih jawabannya. Untuk teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat? Ya, silakan. Ini tanggung jawab yang akan saya ambil yaitu untuk mengatur penggunaan gadget dan tidak biarkan game mengganggu tugas ataupun kewajiban saya. Baik, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Selanjutnya, kesan apa yang teman-teman dapatkan dari pertemuan kita pada kali ini? Untuk teman-teman, saya persilahkan untuk memberikan kesannya. Izin memberikan pendapat kita. Ya, silahkan. Kesan saya hari ini saya sangat senang karena saya mendapatkan ilmu pengetahuan baru dan saya juga merasa bahagia karena teman-teman semua berpartisipasi aktif dalam kegiatan hari ini. Baik, terima kasih Steve.
Stephen. Untuk teman-teman yang lain ada yang berpendapat, silahkan. Izin berpendapat mereka, silakan. Dan saya datang itu saya merasa senang karena pada kegiatan BKP kita hari ini kita bisa sama-sama memberikan pengetahuan untuk bisa kita terapkan ke depannya. Baik, terima kasih Dini. Untuk teman-teman yang lain ada yang berpendapat, dipersilakan. Sebelum kita Kak, Ya, silahkan Salsa. menurut saya kesan saya pada pertemuan ini saya merasa terdepan, terutama pada topik-topik yang saat ini karena memang merupakan dan banyak terjadi pada lingkungan kita sehari-hari, sehingga topik ini bisa menjadi pembelajaran dan hal-hal yang pengetahuan yang baru bagi saya dan bagi teman-teman semua. Baik, terima kasih Salsa. Untuk teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat, dipersilakan. Berpendapat mereka. Iya, silakan Giovanni. Kesan saya dalam kegiatan BKP ini, saya merasa senang karena yang belum saya pahami jadi saya pahami kayak yang kita bahas tadi. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat, silakan. Iya, silakan. Kesan saya dalam pertemuan kita kali ini yaitu saya belajar bahwa setiap masalah pasti memiliki dampak yang perlu disikapi dengan bijak. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi saya ingin bertanya kepada teman-teman tentang pertemuan kita selanjutnya. Jadi bagaimana, mungkin ada teman-teman yang ingin memberikan sarannya tentang pertemuan kita selanjutnya, kapan, di mana, dan pada jam berapa. Untuk teman-teman dipersilakan untuk memberikan saran. Ingin berpendapat ya Kak? Ya, silakan Salsa. Menurut saya pada jadwal pertemuan selanjutnya itu di Ground Center pada hari Senin di jam 9 pagi. Baik, terima kasih atas sarannya. Jadi saran dari Salsa itu kita akan melakukan BKP selanjutnya di Ground Center pada hari Senin dan di jam berapa? Jam 9 pagi. Nah, untuk teman-teman semuanya apakah sudah setuju atau ada yang ingin menyampaikan saran yang lain? Setuju. Baik, terima kasih. Jadi kita akan melakukan kegiatan BKP kita di Ground Center pada hari Senin dan di jam 9 pagi. Nah, jadi selanjutnya pesan dan harapan saya, semoga topik-topik yang kita bahas tadi bermanfaat bagi kehidupan kita dan bisa menambah wawasan kita. Nah, jadi baik teman-teman semuanya, kita telah sampai di akhir pertemuan kita. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk yang beragama Islam akan saya pimpin, dan untuk yang beragama lain diharap untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih sudah melancarkan kegiatan BKP kami pada hari ini, ya Allah. Ya Allah, semoga topik-topik yang kami bahas tadi dapat menjadi pembelajaran yang baru untuk kami dan dapat menambah wawasan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lancarkanlah rezeki kedua orang tua kami, ya Allah. Sehatkanlah mereka dimanapun mereka berada, ya Allah, ya Tuhan kami. Semoga dosen kami senantiasa sehat dan memberikan nasihat dan pembelajaran yang baru untuk kami. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita masing-masing, saya ingin mengajak teman-teman untuk menyanyikan lagu ENAE. Jadi untuk teman-teman semuanya, saya persilahkan untuk berdiri. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan BKP kita, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk menyanyikan lagu ENAE. Untuk teman-teman semua, apakah sudah siap? Siap! Baik. 1, 2, 3, iya. BKP. BKP. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau
matematika lah. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih pada teman-teman semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat siang semuanya. Siap.